punya yang punya happy Mas Bro, karena ya wajar lah pengantin baru kayak belum punya anak dengan panenan sebanyak ini Mas Bro. Tentunya jangan cerdas menurut saya ini Pak Subur ya, orang yang sangat cerdas Mas Bro. Begitu mantan baru sama istrinya dia membuka lahan. Hari ini saya berkunjung ke tempat om saya yang sedang berkebun kemangi. Siapa toh yang tidak kenal dengan pohon kemangi ini? Aroma daun yang sangat khas, pas banget kalau untuk buat pepes ataupun lalapan ketika makan ayam goreng ataupun ikan bakar atau ikan goreng. Yang jelas untuk lalapan ya Mas Bro. Kalau dalam bahasa Latin, daun kemangi ini dinamakan Ocimum basilium. Daun kemangi ini banyak sekali Mas Bro manfaatnya. Kalau di luar negeri seperti di Italia, ini bisa untuk menjadi campuran saus. Di India, ini bisa jadi tambahan obat tradisional. Dan kalau di Indonesia, yos pasti yang Indonesia itu ya buat lalapan, bahkan bijinya bisa untuk buat minuman. Luar biasa sekali. Syarat tumbuhnya juga mudah Mas Bro, bisa di sela-sela tanaman seperti ini, bisa juga khusus. Ini adalah tegalan-tegalan seperti ini. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini yang saya sampaikan adalah nilai jualnya Mas Bro. Wah Jan, luar biasa banget nilai jualnya. Oke ya, akan kita lanjutkan lagi. Nilai jual yang tinggi ini terkadang tidak disadari. Mereka lebih asik dengan menjual daun singkong, daun bayam, ataupun lalapan yang lain. Padahal daun kemangi ini mempunyai nilai prospek, nilai jual yang sangat tinggi Mas Bro. Kalau di tempat saya biasanya bisa sampai 3.000 sampai 5.000 per ikat. Sedangkan kalau untuk daun singkong itu hanya 1.000 sampai 500 perak. Kan luar biasa sekali Mas Bro. Pada kesempatan ini di sini saya membantu panen. Pak Subur selaku bos saya yang sedang panen. Sedangkan saya di sini hanya buruh saja. Tapi alhamdulillah lah lumayan buat untuk tambah beli paketan. Ya wes, kita lanjut aja. Dari beliau itu saya belajar menanam pohon kemangi. Yang dipanen adalah daun yang masih muda. Jangan sampai terlewat tua ataupun daun sudah berbunga. Kalau sudah berbunga, dia akan tua Mas Bro dan berbuah. Bakal buahnya itu bisa untuk ditanam kembali ataupun kita simpan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk masa panennya, tanaman kemangi ini tergolong sangat singkat sekali. Tidak lebih dari 2 bulan kita sudah bisa panen. Di Indonesia, tanaman ini mudah sekali tumbuh ataupun sangat mudah, baik di musim hujan maupun pada musim kemarau. Tidak ada perlakuan khusus atau istimewa pada budidaya tanaman kemangi ini, hanya kemauan saja yang kurang. Padahal di balik itu semua, nilai jual kemangi ini sangatlah tinggi, tetapi masih belum banyak yang mau berbudidaya. Dan pasar tradisional seperti tempat kita ini yang sudah kebanyakan familiar dengan adanya lalapan seperti kemangi ini, namun tidak banyak orang yang mau berbudidaya. Saben paginya Pak Subur bos saya menjual lebih dari 100 ikat kemangi. Setiap satu ikatnya sama tengkulak dihargai 2.000. Kalau kali 200 berarti sudah 200.000. Lah untuk membayar saya tenaga kerja 30.000 plus udut sama kopi. Wah, dan sangat banyak sekali. Ya wes, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya sangat mudah tentang budidaya tanaman kemangi ini, dan saya yakin teman-teman di sana pun sudah bisa. Hanya saja mungkin belum terpikirkan. Padahal kalau ditekuni jangan sangat luar biasa seperti bos saya itu. Saya pun jadi terinspirasi. Padahal bos saya itu hanya punya 5 gulut. Dan saya selaku tenaga kerja
hanya bekerja selama 2 jam, yaitu selepas asar sampai menjelang maghrib. Lalu pada pagi harinya sudah ada tengkulak ataupun bakul yang datang ke rumahnya untuk membeli iketan kemangi tersebut. Kita lanjut lagi ya Mas Bro. Untuk cara panennya pun tergolong mudah dan gampang. Teman-teman cukup sediakan saja gunting ataupun alat potong lainnya, kemudian dijadikan di dalam suatu wadah. Bisa diikat di tempat ataupun bisa juga dibawa pulang. Kalau dibawa pulang biasanya diikat pada waktu tengah santai bersama keluarga. Karena aromanya yang khas, jadi ini tidak mengganggu, taruh di dalam ruangan pun tidak apa-apa. Ya wes, kita lanjut lagi. Untuk soal harga atau nilai jual tidak usah diragukan lagi. Tanaman kemangi ini sangat unggul dibandingkan dengan lalapan yang lain, terutama terhadap bayem, daun singkong, timun. Itu sangat luar biasa. Dari awal pembenihan pun tidak perlu waktu yang lama, nggak sampai 2 bulan ya Mas Bro, dia sudah bisa dipanen. Pada waktu panen pertama, hasilnya tidak sebanyak panen kedua. Panen pertama setelah dipotong atau digunting, dia akan tumbuh tunas menjadi 2. Selanjutnya panen ketiga dan keempat, cabangnya pun akan menjadi banyak. Dan ingat Mas Bro, ini panennya itu setiap minggu bercabang terus batangnya, jadi akan nambah banyak panennya kita. Lalu usahakan juga menggunakan pupuk organik saja, seperti kohe ataupun kotoran kambing, sapi, dan organik yang lainnya yang bagus-bagus dan banyak di tempat kita. Seperti itu adalah tumpuan pupuk organik, taruh di tempat gubuk. Kalau tempat saya jadinya tidak kehujanan, tidak terkena sinar matahari langsung, dan juga aman dari jangkauan anak-anak. Lah seperti itu contohnya. Waduh, dan banyak sekali Mas Bro manfaatnya. Setiap dipetik dia akan bercabang. Artinya panen kita menjadi ganda, dari 1 menjadi 2 batang, dari 2 batang menjadi 3 batang, dari 4 batang dan seterusnya. Yang perlu diingat di sini adalah hama. Hama itu yang seperti adalah hama semut, semut merah yang gigitnya luar biasa sakitnya di kaki. Tapi ada pestisida untuk hama semut tersebut. Juga soal gulma, jangan sampai telat, tidak sampai gulma menutupi pertumbuhan pohon kemangi tersebut. Bisa dengan dicabut ataupun didangir atau dikoret. Kalau tempat saya namanya itu didangir atau diwatun lah, seperti itu, jadinya bersih, enak. Wah, luar biasa sekali ini panennya Mas Bro. Jadi kalau untuk kemangi ini dipanen sebelum dia berbunga. Kalau berbunga daunnya sudah menjadi tua. Kalau tua untuk lalapan menjadi keras, tapi soal rasa tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Enak banget. Ya wes Mas Bro, dari sekian rentetan ini adalah solusi atau salah satu alternatif jikalau teman-teman ingin membuat tanaman lalapan yang ekonomis dan punya nilai jual yang cukup tinggi. Salah satu rekomendasi dari saya yaitu tanaman kemangi. Mudah-mudahan teman-teman di sana terinspirasi. Lah itu contohnya Pak Subur yang sedang panen bersama saya, sudah dapat 1 karung. 1 karung isinya 50 ikat. 50 ikat harganya 2.000. Berarti besok pagi sudah gajian 100.000. Lah kalau 200 ikat hitung sendiri. Udah dulu dari saya, mudah-mudahan dalam penjelasan ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.